Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Hari ini edisi yang spesial sekali karena Lita tidak sendiri. Biasanya kan ditemani oleh seonggok wanita cantik itu ya kan. Tapi kali ini berbeda. Lita punya berondong nih. Waduh, dari mana tentunya? Dia ini adalah mahasiswa dari Uniska Kota Kediri, jurusan peternakan. Namanya Ade atau Emas nih aku panggilnya? Mas. Emas, oke. Mas Rio ya, benar? Ya. Gimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah baik. Oke, jangan grogi ya sama Tante. Oke. Siap berbagi informasi ya untuk peternak Indonesia? Siap. Oke, kali ini kita akan membahas penyakit kolibasilosis pada ayam, benar? Benar. Boleh dijelasin nggak? Apa sih itu kolibasilosis pada ayam, Mas Rio? Kolibasilosis itu seperti penyakit dalam saluran pencernaan. Mau ayam petelur maupun ayam pedaging. Oke. Yang disebabkan oleh bakteri E. coli itu sendiri. E. coli sebenarnya baik untuk pencernaan, baik di manusia maupun hewannya. Jikalau bakteri E. coli itu terlalu banyak dalam pencernaan, itu menimbulkan berbagai penyakit. Oh gitu, jadi sewajarnya aja jumlahnya harusnya gitu. Ya. Oke. Lalu Mas Rio, apa sih penyebab dari penyakit kolibasilosis pada ayam ini? Penyebab kolibasilosis itu sendiri disebabkan oleh bakteri E. coli sama beberapa faktor pemicu. Faktor pemicunya itu kayak contohnya kebersihan kandang kurang optimal, penumpukan feses yang terjadi amonia, menimbulkan faktor pernafasan pada unggas. Oke, gitu ya. Jadi intinya kita sebagai peternak harus pintar-pintar menjaga kebersihan ayam tersebut ya, Mas Rio. Oke. Kalau ayam sendiri kan kita nggak pernah bisa mendengarkan suara hati ayam ya. Betul. Lalu kita sebagai peternak apakah bisa melihat ciri-ciri bahwa ayam tersebut terkena kolibasilosis, Mas Rio? Kolibasilosis yang terkena pada ayam tersebut bisa terlihat oleh peternak sendiri. Oke. Banyak ciri-cirinya. Yang utama adalah nafsu makan turun yang menyebabkan ayam itu kurus, bulu ayam terlihat kusam, peradangan mata, nekrosis tulang, sama ayam pincang, sama infeksi sumsum tulang. Oke, jadi sebenarnya sangat nampak sekali ya Mas Rio, tergantung peternaknya peka atau enggak ya? Oke. Kira-kira bakteri ini kapan sih Mas Rio bisa menyerang si ayam? Bakteri sendiri bisa menyerang ayam ketika terjadi karena perubahan musim, kualitas boarding yang buruk, kualitas air minum yang buruk, dapat memengaruhi stresnya pada ayam. Akibatnya bakteri ini mudah menginfeksi ayam, terutama memasuki musim penghujan kayak sekarang ini. Bakteri E. coli dapat tumbuh pada kondisi aerob maupun anaerob dalam suhu 18-44 derajat Celcius. Dengan kata lain, bakteri ini mudah tumbuh pada suhu lingkungan normal, baik dengan ada atau tidak adanya oksigen, namun bakteri ini tidak tahan pada kondisi kering dan mudah dibunuh dengan desinfektan. Lalu bagaimana penularan penyakit ini, Mas Rio? Ada 5 jalur penularan terhadap penyakit ini. Yang pertama itu adalah terjadi di kulit, yang bisa terjadi karena luka atau goresan, yang menyebabkan bakteri E. coli itu sendiri bisa masuk dalam aliran darah pada ayam. Kedua, bakteri E. coli dapat menular melalui saluran pernafasan. Bakteri yang dihirup tersebut akan melakukan infeksi dan berkembang biak. Infeksi biasanya bersifat lokal pada kantung udara yang ditandai dengan penebalan dan menjadi keruh. Yang ketiga, pada saluran pencernaan pada ayam, bakteri E. coli bisa melalui usus yang mengalami luka karena perubahan lingkungan, misalnya perubahan makan secara tiba-tiba. Yang keempat, saluran reproduksi, bakteri E. coli bisa memasuki ke saluran reproduksi karena pencemaran feses. Bakteri E. coli bisa menyebabkan infeksi telur sehingga dapat menyebabkan kematian embrio sehingga tidak berkembang. Yang kelima, faktor penunjang infeksi. Faktor yang menjadi penunjang timbulnya kolibasilosis yaitu kondisi liter yang kering, berdebu, basah, dan lembab. Pemicu lainnya yaitu tingginya kadar amonia dalam kandang, ventilasi yang tidak optimal, populasi terlalu padat, stres akibat
pertumbuhan yang terlalu cepat, adanya penyakit menular, dan reaksi vaksinasi yang berkepanjangan. Kalau untuk gejala klinis dan perubahan pada ayam yang terkena penyakit ini ada nggak Mas Rio? Ada. Ada 2, yaitu terjadi infeksi lokal. Yang pertama infeksi kantong kuning telur pada ayam, kolulitis pada ayam, diare, salpingitis. Yang kedua, bentuk infeksi sistematis kolibasilosis ada 2. Pada pernafasan, bakteri masuk ke sirkulasi darah akibat kerusakan mukosa saluran pernafasan, sehingga dapat diamati peradangan pada larik, trakea, paru-paru, serta kantong udara keruh. Hal tersebut dapat lebih parah jika bersamaan dengan penyakit lainnya seperti ND dan IB. Bentuk neonatal menyerang pada anak ayam umur 1-2 hari yang ditandai adanya gangguan pertumbuhan dan kematian yang bisa bertahan hingga 10-20%. Perubahan yang ditemukan antara lain sisa kuning telur tidak terserap limpa membesar. Poliseptemia yang berkelanjutan menyebabkan terjadinya meningitis dan panopalmitis. Ada nggak sih tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini, Mas Rio? Ada beberapa. Yang pertama, yaitu seleksi DOC sebelum masuk kandang. Yang kedua, penerapan biosecurity seperti sanitasi dan disinfektan kepada kandang. Yang ketiga, liter terlalu tebal yang bisa menyebabkan terjadinya amonia dalam kandang. Yang keempat, mengatur sirkulasi udara, misalnya buka tutup tirai kandang, membersihkan debu di sekitar kandang tiap hari atau setiap minggu. Kalau untuk pengobatan dan penanganannya ada trik khusus nggak, Mas Rio? Yang pertama yaitu cooling, seleksi ayam. Yang kedua, pemberian antibiotik melalui air minum, pengecekan kualitas air, pemberian asam organik, kemudian pemberian vitamin, seperti Vitastress ini. Iya betul, ini ya Vitastress ya. Untuk peternak di luar sana gunakan Vitastress ini karena lengkap banget, komplit banget karena mengandung vitamin A, B kompleks, C, D, E, K. Tuh kan. Jadi sekali penggunaan ini sudah mencakup semuanya, include di dalamnya gitu. Bisa didapatkan di Podomoro Poultry Equipment. Boleh ya, di komen di bawah ini, Mbak Lita aku mau ini mau itu, boleh. Ini pengiriman seluruh Indonesia dan boleh juga nanti konsultasinya gratis untuk panjenengan semuanya. Kemudian desinfektan kandang. Ini pakai ini ya, triple kill namanya ya. Ini mudah diuraikan oleh alam, aman juga, lebih ramah lingkungan, dan juga tidak mudah menguap dan juga terbakar. Ini pembelian berapapun, Mbak Lita aku butuhnya kecil, apakah boleh? Boleh banget. Aku butuhnya sedikit, apakah boleh? Boleh banget. Ini pengiriman seluruh Indonesia Raya Merdeka, dulurku. Waduh. Konsultasi dulu boleh, atau komen-komen di bawah mengenai triple kill juga boleh. Tetap di Podomoro Poultry Equipment, gitu nggih? Lanjut Mas Rio. Yang terakhir, manajemen kebersihannya, yang kayak ya seperti pembersihan kandang, pembersihan debu sekitar kandang, supaya tidak ada bakteri E. coli yang menyebar di kandang. Seperti itu ya. Intinya pokoknya kebersihan deh kayaknya. Iya kan, dari tadi tuh harus bersih seperti itu. Gitu ya aja ya, peternakku di seluruh Indonesia Raya. Thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarluaskan ke seluruh teman-teman di seluruh Indonesia Raya tentunya nggih. Gitu aja. Kalau mungkin ada request mau bahas ini deh Lita untuk episode kedepannya, boleh banget komen-komen di bawah, atau segala macam pertanyaan insya Allah dijawabkan untuk panjenengan gitu nggih. Itu aja Mas Rio ya. Betul. Thank you untuk episode kali ini. Thank you udah share informasi untuk teman-teman kita yang nonton ya. Akhir kata Lita dan juga Mas Rio pamit. Tetap di sini di Spesialis Ternak, solusi para peternak.